Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta yang sudah bergabung di webinar kelas fotografi Akademi Disability ke-7 yang dari Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus yang berjudul Smartphone Fotografi Jilid Kedua, Pemahaman Teknis dan Simple Editing. Jadi webinar kali ini merupakan lanjutan dari materi kelas fotografi minggu lalu. Webinar kali ini akan membahas secara lebih dalam. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Rohadatul Aisy atau bisa dipanggil Roha, dan rekan saya yaitu Mas Ahmad Ainul Yakin atau bisa dipanggil Aan. Berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi hari ini. Sebelum memasuki sesi sharing, izinkan saya memperkenalkan profil pembicara diskusi hari ini, yaitu Pak Dodi Setiawan Mawardi. Beliau adalah seorang fotografer profesional, asesor BNSP, dan certified instructor. Terima kasih Pak Dodi telah berkenan menjadi pembicara diskusi hari ini dan dapat meluangkan waktunya. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Selanjutnya adalah penjelasan tentang aturan webinar dan profil sekilas pandang tentang profil yayasan yang akan dibacakan oleh Mas Aan. Silakan Mas Aan. Baik. Saya akan menjelaskan aturan ada selama berlangsung, yaitu pertama sesi webinar. Peserta diharap dimiliki suara atau voice supaya menjaga kondusivitas acara. Yang kedua, selama sesi webinar, Bapak Ibu bisa mengetik pertanyaan di fitur chat atau bisa ngobrol langsung dengan Bapak Dodi. Selanjutnya, profil Yayasan Peduli Kasih Berkebutuhan Khusus. Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus didirikan pada tanggal 4 April 2012 dengan tujuan mendukung partisipasi aktif anak berkebutuhan khusus melalui peran orang tua dan masyarakat. Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus selalu melibatkan orang tua dan selain itu membantu anak berkebutuhan khususnya sendiri. Baik, jadi Yayasan Peduli Kasih ABK memang bukan tempat terapi ataupun sekolah. Kegiatan selama yayasan selama ini terbagi menjadi dua, yaitu di dalam shelter dan di luar shelter. Namun karena COVID, kegiatan saat ini terbagi online dan offline, seperti di dalam slide ini. Kegiatan yang dilakukan yayasan adalah sebagai bentuk pemberdayaan ABK dan orang tuanya serta mengenalkan kepada masyarakat agar terbentuk masyarakat yang ramah anak berkebutuhan khusus. Tempat berkegiatan di Maya Sabangan A1A Surabaya dan Manggis Tengah 4T
Manggil tengah 4 T 58 Pondok Tenda Waus Dato. Atau bisa Bapak Ibu dilihat di website kami yaitu www.publikasi.abk.org. Baik, tiba saatnya materi yang dibawakan oleh Bapak Dodi. Silakan Pak Dodi untuk memulai menjelaskan materi. Oke, terima kasih Mas Ainul Yakin dan Mbak Roha. Akan saya mulai. Sebentar. Ini saya sudah bisa share screen ya. Sudah terlihat ya? Sudah, di layar? Sudah Oke. Pak, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para partisipan yang telah hadir. Terima kasih Mas Ainul atas pengantarnya yang sangat komplit dan Mbak Roha. Mohon maaf ini tadi ada beberapa kendala yang saya alami di laptop saya karena tiba-tiba tidak bisa lancar untuk menjalankan program. Tapi alhamdulillah ini bisa kembali normal. Baiklah, ini menyambung paparan saya minggu kemarin tentang smartphone fotografi. Dan untuk kali ini episode ke-7 ini kita akan lebih membahas lebih detail bagaimana karakteristik smartphone. Smartphone itu sangat unik dan tidak seperti DSLR atau mirrorless karena smartphone mempunyai satu perbedaan secara fisik seperti kita ketahui gepeng seperti itu ya, jadi tipis. Kalau dulu smartphone, kalau dulu cellphone atau handphone itu tebal-tebal. Kalau sekarang semakin tipis, teknologi semakin simpel. Dan itu menjadikan beberapa produsen smartphone berusaha untuk menemukan beberapa inovasi yang berkaitan dengan teknologi kamera. Dan di situ disematkan beberapa komponen yang diharapkan mampu menyaingi performan dari DSLR, performan dari mirrorless dan kamera-kamera yang dalam bentuk lain. Ini mungkin akan sedikit teknis karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah sedikit pembedahan aspek komponennya, pembedahan aspek hardware-nya. Jadi nanti harapan saya setelah Bapak atau Ibu mengikuti sesi ke-7 dari yang diadakan oleh Yayasan Peduli Kasih bisa mendapatkan satu pemahaman apa sih barang yang saya pegang ini secara teknis. Dan harapan yang kedua nanti akan bisa lebih bisa mendapatkan sebuah pemahaman sebelum membeli smartphone yang akan diinginkan. Jadi seperti itu. Kita mulai dari sejarahnya dulu. Nah ini, smartphone itu sejarahnya muncul itu tahun 97. Dulu itu ceritanya ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan elektronik. Jadi, ketika itu betul-betul tidak ada smartphone yang mempunyai teknologi kamera. Tidak ada handphone yang ada kamera istilahnya saat itu, 97. Nah, kemudian istri dari si Philip Kahn ini melahirkan dan dia mempunyai satu keinginan event kelahiran anaknya ini diabadikan. Bagaimana caranya diabadikan dan disebarkan melalui media sosial yang saat itu sudah ada. Saat itu mungkin ada Friendster, mungkin ada Multiply dan sebagainya. Nah, berhubung si Philip Kahn ini jago di bidang elektronik, maka dia menciptakan sebuah alat yang bisa mengcapture saat itu secara secara cepat istilahnya saat itu ya. Dia memanfaatkan laptop jadul, kemudian Motorola StarTAC dan sebuah kamera saku dan disambung sedemikian rupa
dijamper sedemikian rupa, dan hasil pertama kali dari HP yang saat itu belum berada kameranya adalah seperti yang Bapak Ibu lihat di slide di layar ini. Resolusi masih 320 kali 240 piksel, dan bisa Anda lihat di situ gambar anaknya si Philip Tan, dan itu langsung disebarluaskan melalui media internet yang ada saat di mana Philip Tan sedang aktif, ya, seperti itu. Jadi ini sekelumit awal munculnya bagaimana smartphone itu diciptakan. Jadi ada berawal dari kamera Pocket Casio QV10 dan Motorola StarTech, disambung pakai kabel sedemikian rupa. Seperti itulah. Next slide. Mengapa disebut smartphone? Nah, smartphone itu kalau bisa kita gambarkan secara sederhana adalah penggabungan dari handphone, kamera, laptop, dan menjadikan seperti smartphone yang ada sekarang. Kalau ditambahkan ide, ini bagaimana akhirnya? Nah, ini adalah istilahnya bergerak pada aspek kreativitas. Bagaimana kita kreatif untuk memanfaatkan smartphone yang kita punyai. Jadi smartphone itu seandainya kalau ditambah ide akan bagaimana? Next slide. Smartphone mempunyai kelebihan nyaman, mudah dibawa, ringan, nggak menyulitkan untuk dalam pengoperasian, lebih cepat, mudah dibawa dan mudah dirawat, tidak terlalu mahal dibanding kamera profesional. Kekurangannya pasti kemampuan terbatas dan kualitasnya tidak bisa menyamai DSLR atau mirrorless, dan resolusi tidak aktual. Nah, resolusi ini adalah hasil dari multiplikasi komponen yang lain selain kamera yang ada di smartphone. Ini bisa dipahami semua. Jadi seandainya nanti Bapak atau Ibu memotret pakai smartphone, kemudian hasilnya kok tidak sama dengan DSLR atau mirrorless, ya begitulah kondisinya. Bahwa memang sampai kapanpun kualitas smartphone itu sangat terbatas, sangat terbatas. Seandainya kalau mau dicetak besar, maka sebaiknya memakai DSLR atau mirrorless. Tapi kalau memakai smartphone, maka akan terbatas pada pemuatan di media sosial, misal ada di Instagram, Facebook, dan sebagainya. Slide berikutnya, teknologi kamera smartphone. Nah, di sini kita lihat, Bapak Ibu mungkin ada yang istilahnya ini ada di layarnya bisa sedikit melihat video kecil di sini. Di gambar sebelah kiri itu sensor. Jadi sensor di situ bisa Anda lihat. Ini kalau saya gerakkan lagi videonya. Nah itu di belakang kamera persis, di belakang lensa itu terpasang sebuah sensor kecil. Nanti akan saya tunjukkan sensornya bagaimana ukurannya dibanding dengan sensor yang ada di DSLR atau smartphone. Nah, kemampuan aperture yang dimiliki kamera pun pada rentang antara f1.2 sampai f2.5. f1.2 inilah yang bisa membuat ketika Anda motret belakangnya itu ngeblur atau bokeh. Ini sebabnya. Jadi seandainya kalau di kamera smartphone Bapak atau Ibu di situ di belakangnya ada lebih dari 2 kamera, satunya bisa dijadikan difungsikan untuk depth sensor atau untuk sekedar mengkalkulasi tingkat jarak antara kamera dengan apa yang ada di depan Bapak atau Ibu. Nah, disitulah nanti muncul istilahnya belakangnya ngeblur atau bokeh. Ini harus dibantu dengan satu lensa yang ukurannya f1.2, mungkin f1.8, f1. Nah ini. Sedangkan tipe sensor pada smartphone pada awal-awal ada CCD, sedangkan saat ini sudah memakai sensor CMOS. Nah CMOS ini lebih canggih karena kepekaan dalam mengkalkulasi pemetaan cahaya ini lebih detail dan lebih akurat daripada CCD. Dan yang gambar sebelah kanan bisa Anda lihat, ini saya ambil dari konstruksi bagian dalam ini Xiaomi 108 megapiksel. Dia sudah ini dari Samsung. Dia sudah pakai periskop. Jadi ada beberapa lensa tambahan di situ yang diposisikan secara
horizontal, ditata sedemikian rupa, dan kemudian sensornya berdiri, tidak seperti kebanyakan. Nah, inilah yang membuat teknologi di smartphone itu begitu ribet, rumit, detail, kecil, dan kemudian otomatis mahal. Inilah yang membuat smartphone kok barang sebesar itu bisa sampai puluhan juta. Inilah bisa Anda lihat sendiri di gambar sebelah kanan, sangat-sangat rumit. Sekarang kita ke masalah sensor di slide berikutnya. Jika kita lihat yang di kolom sebelah kiri ada medium format, di situ ukuran sensornya kira-kira itu 21,59 cm persegi. Kira-kira juga 53 kali 40 sekian milimeter. Besar sekali, lebar sekali. Kalau dibanding dengan sensor smartphone yang ada di paling kanan kolom itu cuma 0,15 cm persegi, kecil sekali. Artinya apa? Kemampuan sensor smartphone itu pasti akan sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat kecil resolusi aslinya. Tapi mengapa pertanyaannya banyak sekali smartphone yang megapikselnya bisa sampai 13 ke atas. Sekarang bahkan ada yang 108. Ini adalah hasil dari multiplikasi dari komponen lain yang ada di smartphone, bukan hanya kerja sensor saja. Jadi nanti akan bisa Bapak atau Ibu rasakan ketika hasil dari smartphone itu di zoom 100% atau lebih. Pasti akan sangat-sangat berbeda sekali dengan hasil yang dihasilkan oleh DSLR maupun kamera di atas smartphone. Ini adalah gambaran singkat, nanti bisa Bapak Ibu perhatikan secara detail lagi di rumah, dan materi ini kan saya bagikan di akhir acara. Berikut ini adalah spesifikasi. Nah, sebelum Bapak Ibu memutuskan untuk membeli smartphone yang Anda inginkan, pahami dulu spesifikasi. Terutama di sektor main kamera atau kamera utama, ini bagian belakang biasanya. Terus selfie kamera ini adalah kamera depan. Nah, di layar yang Anda lihat saat ini, di situ tertera ukuran lensa yang saya lingkari merah. Kamera utama di belakang itu biasanya sedikit lebih lebar. Jadi ada 26 mm, ada 52 dan ada 12 mm. Ini ultrawide. Ultrawide biasanya untuk memotret ini landscape, memotret arsitektur. Ukuran megapikselnya juga beragam. Yang di belakang biasanya ada, ini kebetulan ada 3 kamera. Nah, ini 12 mega, kemudian 16. Terus lebar aperture-nya beragam, ada yang 1,5, ada yang 2,2, ada yang 2,4. Ini menunjukkan ukuran diafragma bahwa hasil yang difoto itu apakah bokeh atau tidak. Ketentuannya ada di sini, ada di bilangan yang di F. Yang depan ini 10 megapiksel dengan f1,9. Terus kemudian lebar fokalnya adalah 26 mm. Ini lumayan lebar. Ini spek dari lensa yang ada di kamera utama dan kamera selfie. Jadi ini kalau ada bilangan milimeter berarti adalah ukuran fokalnya. Semakin kecil ukuran milimeter maka lensa itu akan semakin lebar hasil yang di dalam frame. Jadi nanti akan dirasakan di masing. Lihat saja di spek teknis yang ada di box HP ya Bapak atau Ibu. Slide berikutnya, ini kalau seandainya ada tulisan AF, ada tulisan depth, nah, AF itu adalah autofocus. Nah, ini adalah satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Autofocus itu adalah satu fungsi atau satu teknologi yang diperuntukkan untuk mencari titik-titik yang akan dijadikan area yang tajam. Autofocus itu adalah semacam mekanisme di mana mencari bagaimana gambar itu bisa dibuat untuk tajam. Nah, AF nanti akan kerjasama dengan sensor yang tadi saya sebutkan. Melalui mekanisme pemetaan cahaya-cahaya yang diterima oleh lensa kemudian dipetakan di sensor. Nah, AF ini membantu supaya lensa yang ada disematkan dalam bodi itu maju atau mundur menyesuaikan dengan jarak antara kamera dengan objek. Kemudian depth ini adalah dimensi biasanya. Nah, dimensi ini berkaitan dengan
biasanya muncul dengan istilah bokeh atau tidaknya. Di sini nanti Bapak Ibu perhatikan, seandainya kalau hasil dari kamera Bapak Ibu itu yang bagian belakang ada 3 kamera, maka perhatikan saja di salah satu kamera itu pasti nanti ada yang berfungsi untuk depth sensing. Nah, ini adalah untuk mengkalkulasi jarak antara kamera dengan objek fokus terjauh. Nah, itu. Slide berikut. Nah, seandainya kalau di spek teknis smartphone Bapak Ibu itu ada tulisan video 1080p pada 30 frame per second, ini adalah kemampuan dari smartphone Bapak atau Ibu untuk merekam video dengan kecepatan dan kerapatan ini. 1080 ini adalah kerapatan piksel. Semakin tinggi semakin bagus. Sekarang ada yang 4K, ada yang Full HD, dan ini adalah teknologi yang masih jadul 1080p. Dan untuk framingnya, kecepatan framenya adalah 30 fps. Semakin tinggi angka fps, maka ketika nanti ibu bapak membuat sebuah video tidak akan terkesan terpatah-patah. Nah, mengapa itu video terpatah-patah? Karena fps-nya masih kecil. Ketika fps-nya tinggi 60 fps, maka atau 30 fps, maka video itu tidak akan terkesan terpatah-patah. Nah, disinilah harus Anda lihat berapakah kemampuan frame per second yang dipunyai oleh smartphone Bapak atau Ibu. Nah, ini adalah sektor video. Berikutnya, ini adalah kemampuan lain yang dipunyai smartphone yang muncul belakangan, yaitu tentang panorama dan HDR. Panorama itu adalah kemampuan smartphone untuk memotret secara vertikal tanpa terputus, secara horizontal tanpa terputus. Dan nanti pada saat kamera itu digeser secara horizontal, smartphone itu akan menangkap berapa gambar secara simultan dan kemudian di-stitching atau dijahit, dalam tanda kutip dijahit oleh smartphone untuk dijadikan satu. Kalau HDR ini adalah salah satu fungsi di mana menampilkan pemetaan warna atau dynamic range atau sebaran kontras dari gelap ke terang secara lebih detail. HDR berfungsi ketika Anda memotret pada kondisi minim pencahayaan. Jadi kalau siang ngentang-ngentang atau hot potatoes begitu, HDR tidak usah dihidupkan karena sudah sangat terang sekali, akan percuma. Jadi HDR nanti silakan difungsikan kalau seandainya Anda motret di kondisi minim pencahayaan sore sekitar jam 4:30 ke atas, itu bisa saja difungsikan. Di dalam ruang mungkin bisa. Cuman HDR ini akan menimbulkan satu efek di mana di situ noise-nya akan tinggi sekali. Seandainya kalau kemampuan smartphone tidak bisa menghandle noise secara pandai. Nah, ini kadang-kala smartphone itu tidak pandai juga, meskipun namanya smartphone. Berikutnya, PDAF atau OIS. PDAF ini adalah Phase Detection Autofocus. OIS ini adalah Stabilizer Image, Optical Image Stabilizer. PDAF ini adalah kependekan dari Phase Detection Autofocus yang disematkan pada sensor. Ini adalah satu teknologi untuk menangkap, memetakan cahaya yang ada sekarang ini rata-rata sudah seperti itu PDAF. Nah, OIS ini adalah mekanisme di mana di dalam smartphone yang ada di area sektor kamera itu sudah disematkan satu mekanisme di mana ketika kamera Anda atau smartphone Anda bergerak tapi dalam kondisi merekam, maka lensa atau kamera Anda itu akan menyesuaikan dengan titik fokus yang telah terkunci. Dia akan bergerak sedemikian rupa supaya hasil rekaman ketika smartphone Anda bergerak ini tidak terlalu jelek kualitasnya, tetap stabil. Seperti itulah gambaran dari fungsi OIS. Yang saya di slide berikutnya, ini yang saya garis merah, garis bawah merah ini 103 mm atau periskop telefoto. Ini saat ini sudah disematkan di beberapa smartphone yang muncul di tahun 2019 sampai detik ini.
Itu sudah banyak sekali. Dan kebetulan ini spesifikasi yang saya ambil dari Xiaomi atau Samsung kalau nggak salah. Ini sudah ada periskop telefoto. Artinya Anda akan bisa menzooming kamera Anda atau lensa Anda, tapi sifatnya adalah optical. Jadi zoom optik itu adalah menggerakkan lensa maju mundur. Tapi kalau itu sifatnya hybrid zoom, maka yang ngezoom itu adalah mekanisme komponen yang ada di luar kamera, di luar lensa. Ini akan fake, istilahnya palsu. Jadi resolusi di situ akan dipalsukan, dimultiplikasi lagi. Kalau optical zoom, maka yang maju mundur itu adalah betul-betul physically dari lensa. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi tidak akan salah pilih nanti. Beginilah penampakan di slide berikutnya, penampakan dari periskop telefoto. Bisa Bapak Ibu amati di situ. Sebentar. Posisi prisma itu nanti akan menangkap. Ini posisinya lagi murep ya, lagi murep posisinya. Saya ibaratkan saja, ini bayangkan saja kalau smartphone Anda ini sedang tengkurap, kemudian saya bongkar. Di situ ada satu komponen namanya prisma. Ini akan menerima cahaya dari luar atau menerima segala apapun di luar kamera. Kemudian dipantulkan ke bawah, diteruskan ke kanan, ke lensa yang ada di area kanan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang paling kanan ada image sensor. Sekecil itu. Nah, ini nanti lensa ini akan maju mundur pakai mekanisme magnet di situ. Inilah yang membuat mengapa smartphone saat ini begitu sangat terasa mahal. Karena ada teknologi yang istilahnya apa ya, nanoteknologi kalau kita boleh sebut ya di situ. Sudah tersemat beberapa komponen yang sangat-sangat kecil, sangat rumit, dan akurat dalam hal pemasangan. Nah, inilah yang jawaban seandainya kalau ada yang nanya, oh, barang segini aja kok mahal sekali. Inilah salah satu jawabannya. Mengapa kok begitu mahal? Berikutnya, nah 10 di situ yang saya garis bawahi ada tulisan 10 kali hybrid zoom. Ini artinya hasil zooming yang dilakukan oleh Anda nanti itu akan di-zoom oleh komponen lain di luar lensa. Jadi dibesarkan secara multiplikasi software gitu nanti. Algoritmanya dipetakan lagi, diulang lagi begitu. Dan ini sebetulnya adalah image semu istilahnya kalau saya boleh menyebut ya. Namanya juga hybrid zoom. Maka resolusi yang dihasilkan juga tidak seakurat apabila memakai lensa zoom beneran. Nah, ini hybrid zoom berarti ini zoomnya masih bukan zoom apa ya istilahnya, zoom optik atau dari lensa. Berikutnya TOF 3D f1.0 depth. Ini fungsinya untuk menimbulkan kesan supaya foto Anda bokeh. Nah, ini nanti Anda perhatikan. Nah, 3D sensing ini fungsinya untuk mengkalkulasi jarak dan dimensi benda. Nah, nanti akan bisa Bapak Ibu lihat apakah di spek teknis yang ada tersemat di DOS atau di buku manual, apakah ada tertera ini atau tidak. Kalau tertera ini berarti bisa dipastikan HP yang dipunyai Bapak atau Ibu itu pasti di atas sekitar ya 7 jutaan lah, seperti itu. Karena ini teknologi yang muncul belakangan. Berikutnya, ini adalah pertimbangan untuk memilih kamera phone. Pertama, lensa, cermati dulu spesifikasi lensa pada smartphone yang dijelaskan melalui manual yang ada di DOS. Di dalam DOS buku itu pasti ada, atau melalui internet. Kemudian megapiksel atau resolusi kamera, itu sebetulnya tidak terlalu real seperti itu karena sensor, sekali lagi sensor smartphone itu sangat kecil sekali. Kemudian sensor, pilihlah smartphone yang sensornya sudah memakai teknologi CMOS, bukan CCD. Nah, ini perlu dicatat.
Kemudian adakah, yang nomor 4 ini adakah picture stabilizer atau image stabilizer? Karena ini akan berkaitan dengan kondisi kestabilan ketika Anda merekam video atau memotret dalam kondisi bergerak. Nah, ini ada fungsinya akan sangat penting banget. Kemudian autofokusnya dilihat juga. Autofokusnya ini memakai apa istilahnya infrared atau tidak, atau memakai laser atau tidak. Nah, ini akan sangat-sangat berpengaruh pada kecepatan penangkapan kamera. Memori ini juga nggak kalah penting. Smartphone sekarang hasil dari megapiksel pasti mempunyai hasil ukuran file yang besar juga. Maka dibutuhkan ruang penyimpanan memori yang besar. Nah, ini memori jadi pertimbangan. Kadang-kadang memori tidak dipertimbangkan, tapi justru orang sekarang ini lebih melihat berapa besar resolusi kamera smartphone, tapi tidak melihat kapasitas dari memori. Tiba-tiba sudah penuh saja. Nah, Android smartphone sekarang ini meskipun mahal, ketika dipakai sekitar 1 tahun, 2 tahun pasti akan semakin lemot. Dan ini adalah normal karena ada semacam upgrading software yang diadakan oleh Android. Nah, itu sudah wajar sekali. Kemudian sisi baterai. Saya sarankan baterai ini kalau bisa di atas 3000 mAh. Ini akan lebih kuat dan ketika aktivitas Anda sering memakai kamera, maka konsumsi daya atau konsumsi power ini akan sangat dibutuhkan sekali. Slide berikut. Fungsi grid atau ROT kemarin sudah saya jelaskan, ini sudah bisa dimunculkan. Ini adalah garis panduan dalam menata objek. Kalau yang Anda lihat di layar bisa Anda lihat itu. Jadi fungsi grid itu untuk panduan. Memotret, silakan posisikan objek di sekitar titik-titik merah yang ada di situ. Ini akan memudahkan kita untuk menata sebuah visual yang mudah atau enak dilihat. Ini fungsi grid. Nanti bisa Anda lihat sendiri di smartphone masing-masing. Kedua, ini adalah fungsi HDR yang sudah saya jelaskan. Ini rata-rata sudah ada, tapi mungkin sekitar tahun 2000 untuk HP yang tahun 2000 muncul, tahun 2000 berapa ya, sekitar 2010, antara 2010 2015 mungkin HDR belum muncul. 2015 ke atas sudah muncul HDR. Nanti dilihat, tapi fungsikan saja ketika minim pencahayaan, hati-hati. Burst mode. Nah, ini sudah membahas tentang kemampuan. Burst mode itu adalah salah satu mode di mana sekali pencet maka gambar yang dihasilkan lebih dari satu. Nah, sekali pencet. Jadi tergantung berapa lama Anda mencet shutter, maka bisa menghasilkan gambar lebih dari satu untuk sekali pencet itu. Ini burst mode. Mungkin di smartphone Anda semua sudah ada, mungkin ada yang belum ada, tapi nanti cari saja burst mode. Terus kemudian night shot. Night shot ini adalah satu fungsi di mana untuk memotret kondisi malam hari. Night shot ini sebetulnya adalah satu template yang mengkalkulasi segitiga exposure, speed lambat, noise-nya ditinggikan, dan F-nya dilebarkan. Nah, night shot mode. Saran saya ketika Anda memotret pakai night shot mode, maka usahakan pakai tripod supaya tidak gambarnya itu tidak ngeblur atau tidak buram atau tidak menciptakan satu gambar yang aneh-aneh supaya lebih tajam. Tapi resikonya noise-nya akan tinggi sekali. Berikut light painting mode. Ini sama sebetulnya dengan night shot, cuma ketika light painting mode ini mungkin speednya akan lebih lama sedikit daripada night shot. Nah, light painting ini akan bisa Anda gunakan ketika motret mungkin motret lalu lintas, maka di situ hasil fotonya akan semacam ada semacam cahaya yang membentuk sebuah garis. Nah, itu light painting mode istilahnya. Berarti speednya sangat-sangat lambat sekali. Kemudian monochrome mode ini black and white. Ini bisa dipakai kapan saja. Cuma saran saya ketika motret monokrom ini usahakan tidak satu warna yang ada di depan. Jadi kalau misalnya temboknya hijau, dibikin hitam putih, ya jelek juga jadinya.
Jadi usahakan memotret dengan kondisi warna yang sangat beragam. Ini akan sangat bagus banget. Slide berikut, panorama mode sudah saya jelaskan tadi. Ini untuk motret kondisi bergerak secara horizontal. Jadi mencet satu tombol shutter untuk menghasilkan beberapa gambar dan oleh smartphone ini dijahit gambarnya dan dijadikan satu memanjang secara horizontal. Ini panorama mode istilahnya. Ini butuh stabilizer. Fungsinya stabilizer ada di sini juga. Sekarang kita beralih ke topik editing proses. Nah, untuk topik editing proses ini saya sertakan tiga buah file praktek untuk editing mode pakai Snapseed. Nah, saran saya Bapak atau Ibu atau para seluruh partisipan yang ada sekarang menginstal Snapseed dan di kolom chat akan saya kirim file-file peragaan untuk mengedit pakai Snapseed. Bentar, silakan dilihat di kolom chat Anda. Bentar ya. Bentar, sambil menjelaskan, mohon dilihat di layar. Snapseed ini tercipta tahun 2011. Pertama ada di iPad, kemudian diakuisisi dan sebagainya. Nanti bisa dibaca aja di rumah. Yang perlu dilihat nanti pada saat pengeditan, lihatlah tools. Kalau Lux ini adalah template yang sudah disediakan oleh Snapseed. Ini nanti kita tidak akan tahu bagaimana cara kerjanya. Mendingan ke tools. Kalau exportnya adalah penyimpanan. Ini kita akan bahas tentang fungsi yang ada di tools. Pertama, tune image. Ini biasanya ada brightness, kontras, saturasi, ambient, highlight, shadow, dan warm. Warm ini mengatur tentang white balance, temperatur warna. Dan temperatur warna sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Ini pakai derajat Kelvin. Kalau semakin merah itu semakin hangat, kalau semakin orange semakin hangat, kalau semakin biru maka semakin dingin. Angkanya di situ. Yang netral adalah 5.000 sampai 6.000 derajat Kelvin, itu netral warnanya di kondisi apapun. Nah, brightness itu mengatur kecerahan cahaya secara keseluruhan. Kontras ini mengenai kontras gelap terang, saturasi ini adalah ke warna, dan ambient berfungsi untuk mengatur keseimbangan kecerahan di area shadow dan highlight. Ini nanti fungsinya lebih kepada bagaimana kita supaya menyeimbangkan kontrasnya tidak terlalu tajam. Terus highlight ini mengatur kecerahan di area yang paling terang, shadow di area yang rada-rada gelap gitu. Berikut ke details. Details ini ada fungsi structure dan sharpening. Nah, di sini nanti Anda bisa lihat pada video yang saya sertakan nanti. Nah, struktur ini meningkatkan detail tekstur, kemudian sharpening mempertajam. Oke. Sampai detik ini mungkin ada pertanyaan Mbak Roha sambil saya siapkan file yang akan saya sematkan di chat. Belum ada, Pak. Belum ada ya, sebentar. Akan saya lihat dulu di file saya. Oke. Bentar ya. Nah, di kolom chat sudah saya posting 3 contoh pengeditan melalui Snapseed. Nanti Bapak atau Ibu bisa download di situ. Langkahnya bagaimana. Nah, sekarang kita kembali ke slide yang ada di layar. Kita kembali ke slide yang ada di layar. Detail itu untuk memunculkan mengelola strukturnya, ini meningkatkan detail tekstur, kemudian sharpening itu mempertajam kualitas visual. Kemudian curves ini untuk ngatur
shadow, middle, dan highlight. Nah, ini lebih mudah. Nanti akan jenengan lihat sendiri. Terus, ya ini, aduh kebalik gambarnya. Tapi oke lah. Ini curve yang saya maksud barusan. Jadi kalau seandainya Anda memfungsikan curve, maka di situ ada satu diagram begitu yang bergaris diagonal. Slope dari kiri bawah sampai ke kanan atas. Kiri bawah itu menunjukkan ke black point, shadow, kemudian beralih ke midtone, highlight, dan white point. Nah, ini Anda bisa naik turunkan. Tekan saja di sepanjang garis diagonal itu dan naik turunkan, bergerak sesuai dengan keinginan Anda. Tapi hati-hati jangan sampai gambar itu terlalu gelap atau terlalu terang. Ini adalah fungsi yang paling enak untuk melihat dimensi gambar. Kemudian white balance ini adalah pewarnaan. Nah, ini harus hati-hati karena terkadang warna putih itu bisa terkesan berwarna biru. Seandainya kalau white balance-nya itu salah. Ini beberapa waktu yang lalu ada debat kusir mengenai sebuah gambar gaun. Gambar gaun itu sebetulnya warna putih, tapi di foto terkesan warna biru. Nah, banyak sekali yang berdebat tentang warna asli dari gaun itu. Ini sebetulnya kasus kesalahan menentukan white balance. Nah, kemudian fungsi di dalam white balance ini ada fungsi tint. Tint itu adalah kecenderungan warna, kehijauan atau magenta. Ini biasanya salah juga untuk mengkalkulasi keakurasian warna. Kemudian fungsi crop di situ untuk mengubah rasio dimensi foto. Ini sudah dimengerti saya kira, ringan saja. Rasio crop di sini ada beberapa. Sesuaikan juga dengan kebutuhan. Kalau 1:1 itu square, biasanya untuk ini Instagram. Nah, kalau 32, 43, 54, 75, 16:9 paling lebar. Nah, 16:9 ini biasanya untuk widescreen atau untuk tampilan yang lebar ini di smartphone rata-rata sudah tersetting angka-angka ini. Ini adalah rasio crop istilahnya. Jadi bisa Bapak Ibu perhatikan dulu di setting smartphone Anda, adakah untuk rasio angka-angka ini. Yang paling aman ada di 11, 43 atau 32. Kalau 16:9 biasanya untuk widescreen khusus untuk video ini lebih ideal. Tapi kalau untuk motret landscape, monggo, itu akan lebih lebar hasilnya. Rotate dan perspektif. Kalau rotate ini fungsinya untuk memutar sebuah visual ke kiri atau ke kanan. Kemudian kalau perspektif ini fungsinya untuk meminimalisir kesan distorsi dari sebuah gambar yang ada di pinggir. Dan expand ini adalah satu fungsi untuk memberi ruang ekstra ke foto agar lebih fleksibel. Dan selektif ini adalah memilih warna tertentu untuk diedit, kecerahannya mungkin, kedalamannya mungkin, supaya saturasinya lebih tajam mungkin atau tidak berwarna mungkin. Nah, ini selektif. Slide berikut, brush ini fungsinya sama dengan selektif, cuma dia lebih fleksibel, tidak pada satu lokasi tertentu. Healing ini adalah untuk menghilangkan spot atau bagian-bagian yang tidak diinginkan dalam sebuah foto. Ini paling disukai oleh para mak-mak rempong ini biasanya kalau misalnya ada punya jerawat mungkin, nah ini pakai healing biasanya, jadi jerawatnya langsung hilang. Jadi ini fungsi yang paling penting banget bagi milenial ini kayaknya ini. Asal jangan hidung saja di-healing karena hidungnya pasti hilang. Nah, ini saran saja. Kemudian HDR sudah saya jelaskan. Kemudian glow ini, ini glow glamour ini biasanya teman-teman disukai oleh para teman-teman yang suka selfie. Nah, biasanya kulitnya jadi mulus, tidak ada tekstur sama sekali, kayak plastik gitu. Kalau glow-nya ini semakin tinggi angkanya, maka bisa dipastikan tekstur kulit akan hilang. Atau akan semakin minim lah, pori-pori nggak akan kelihatan. Nah, seperti itu. Tonal kontras fungsinya mirip dengan tone, hanya tidak terlalu agresif. Jadi nanti kalau bisa seandainya Bapak atau Ibu ingin memanfaatkan tonal kontras, ini mungkin akan bisa lebih detail kalau kita pakai fungsi tone image yang ada di kiri atas ini. Kemudian drama, ini fungsinya sama dengan HDR, cuma saturasinya lebih
lebih rendah, warnanya juga lebih tidak terlalu terang, dan ini kontrasnya juga tinggi. Kalau buat motret kondisi mendung ini pasti akan sangat bagus. Vintage ini kesannya tua, terus grainy ini kesannya mempunyai noise yang tinggi. Nah, ini bisa Anda udah sendiri. Retro looks, ya ini juga mirip dengan vintage, cuma mungkin ada pembedaan warna. Kalau grunge ini sifatnya mirip dengan drama, cuma sedikit lebih soft daripada drama yang ada di atasnya. Kemudian black and white sama dengan monokrom, cuma ini penataan ada berbeda pada kontras. Kemudian noir ini bacanya noir ya, mirip dengan fungsi di atas atau fungsi black and white, cuma ada ketambahan filter monotone. Terus portrait ini khusus untuk selfie, khusus untuk mengedit foto-foto hasil selfie. Terus hidden pose ini untuk mengidentifikasi letak mata, hidung dan sebagainya. Ini fungsi idaman yang bagi mereka yang senang selfie. Lens blur ini untuk memberikan kesan blur yang ada di foto. Kemudian vignette ini memberikan efek gelap di pojok-pojokan kiri atas, kiri bawah dan sebagainya. Double exposure menggabungkan dua gambar yang berbeda. Nah, ini ada juga di mirrorless sekarang. Tapi kalau di mirrorless itu kita memotret dua foto yang berbeda pada saat yang bersamaan. Ini bisa kita motret dulu satu objek, tapi belum kesimpan, kemudian kita pindah ke objek lain untuk difoto, kemudian difinalisasi oleh mirrorless. Kalau di smartphone ini menggabungkan dua gambar yang berbeda. Jadi kita memilih dua gambar dulu. Kemudian teks ini sudah jelas, saya kira menambahkan teks pada foto Anda. Dan framing ini adalah memberikan hiasan yang ada di pinggir-pinggir foto Anda. Tips dalam editing perlu diperhatikan adalah penyesuaian daripada konsep yang Anda inginkan. Jadi ngedit itu harus hati-hati, jangan sampai istilahnya menjadi konyol. Contoh, kalau Anda mau motret bagi ibu-ibu yang punya usaha food fotografi, usahakan ngeditnya jangan berlebihan. Karena food itu atau foto produk itu sebaiknya warnanya akurat dengan aslinya. Jadi jangan sampai seneng main HDR, kemudian HDR-nya dinaikkan, dan akhirnya hasil fotonya itu justru mungkin lebih menyimpang jauh daripada warna asli. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, untuk mengedit foto nature dan food ini yang perlu untuk diperhatikan secara khusus. Nah, rata-rata bagi mereka yang menjalankan bisnis food fotografi atau bisnis online untuk motret produk atau sebagainya, hati-hati dalam mengedit memakai Snapseed, karena hasilnya tidak akan seakurat kalau kita mengedit di PC ataupun laptop. Saya kira seperti itu Mbak Ruha, Mas Ainul, monggo dilanjut. Terima kasih Pak Dodi atas materinya yang sangat bermanfaat. Baik, saya sudah ada 2 pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi mungkin peserta juga bisa untuk bertanya langsung kepada Pak Dodi lewat video atau berdiskusi langsung juga monggo, bisa. Silakan. Bebas. Ya. Jadi ini ada pertanyaan dari dari Ibu ini mungkin? Ya, dari Ibu Sawitri. Jadi kalau sudah beli HP, bagaimana mengoptimalkan perawatan supaya foto tetap baik? Nah, minggu kemarin sudah saya singgung, smartphone itu yang sering sekali terlewatkan ketika motret itu membersihkan lensanya. Nah, jadi sebelum motret usahakan lensa yang di kamera belakang itu digosok dulu pakai kain atau apa supaya tidak buruk. Ini kadang-kala lupa. Jadi ketika motret hasilnya buruk, yang disalahin kameranya, padahal lupa untuk bersihin lensanya. Ini terkadang itu yang jadi permasalahan. Jadi HP-nya sudah mahal, harganya mungkin sekitar di atas 4 juta. Tapi hanya goro-goro ada upil nyantol di situ, nggak tahu, lalu lupa dibersihin, terus kemudian motret jemblok begitu, yang disalahin smartphone-nya. Jadi kan lucu.
usahakan kalau motret eh, prosedur pertama cek dulu lensa itu sudah bersih atau belum. Nah kalau sudah bersih maka baru adakan eksekusi motret. Kalau belum dibersihkan pasti akan ngeblur hasilnya. Sebagus apapun kamera kalau lensanya nggak dibersihin pasti akan jelek. Itu saran saya. Itu berarti. Yang kedua, untuk mengoptimalkan fungsi jangan sampai kita over expected. Kita harus sadar betul kalau kemampuan kamera smartphone kita segini ya sudah, jangan berharap untuk lebih bagus dari kamera yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. Karena masing-masing mempunyai satu spek teknis yang mempunyai batasan-batasan yang harus kita pahami lebih dulu. Ya, maka itulah sore ini saya paparkan spek teknis itu kan seperti itu. Jadi pahami dulu itu, baca di manual, oh ternyata spek teknis smartphone saya seperti ini. Kalau saya memang ingin menghasilkan lebih baik, ya wes, ya mohon maaf saja. Kalau ingin lebih baik ya beli kamera smartphone yang lebih baik juga atau pindah ke DSLR seperti itu. Enggak, Mbak Roha yang berikutnya. Oke, ada. Baik, Pak. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Bu Anastasia. Oke. Kenapa kadang itu susah untuk memunculkan edit-edit foto di galeri HP yang lama dengan Snapseed? Karena yang bisa dimunculkan itu hanya foto-foto yang baru. Ini sebetulnya adalah masalah klasik ya Mbak Roha, masalah klasik. Jadi saran saya sebisa mungkin rutin untuk memindahkan file-file itu ke laptop atau ke PC, karena kalau smartphone itu semakin penuh, maka kemampuan di cache buffering memorinya akan semakin lemot. Inilah dia biasanya akan membaca file-file yang terbaru, karena untuk indexing file dari sistem Android sendiri itu akan lebih cepat untuk mengidentifikasi file yang dibuat belakangan, bukan yang lama. Kalau yang lama pasti dia akan mengindeksnya lama sekali. Bukan nggak muncul, akan muncul tapi membutuhkan waktu. Nah, ini kaitannya pada kemampuan kapasitas memori smartphone Anda. Jika smartphone Anda ini mempunyai dukungan memori eksternal yang sampai up to 128 GB gitu, pasang aja yang gede sekalian. Nah, kemudian penyimpanan file foto kalau bisa diarahkan ke eksternal memori, bukan di internal memori. Karena kalau masuk ke internal memori, maka space khusus untuk Android ini akan semakin tersita. Padahal Android semakin lama ini akan membengkak, diupdate sendiri secara otomatis oleh Android-nya, oleh sistemnya. Tapi ini bisa kita matikan. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara mematikan. Loh ini loh yang jadi masalah. Seperti itu saya kira. Oke, dan juga beliau menanyakan tentang kenapa juga susah keluar dari aplikasi tersebut, gitu Pak. Hang ya, Iya, hang kan. Gitu, nah, itu tadi memori sudah kecedit istilahnya. Iya. Memorinya kecedit. Ini kalau sudah istilahnya kalau susah keluar, saran saya begini deh. Aplikasi yang bersangkutan itu di-uninstall ulang dulu. Di-uninstall dulu kemudian dipasang lagi. Atau alternatif kedua, file-file yang ada di internal memori dipindah dulu ke eksternal memori, di moving dulu. Katanya sudah ada di external memory kata ibunya. Sudah di internal memori? Ya. Artinya ini bisa jadi di internal memori ini sudah penuh juga. Internal memori punya biasanya 32 GB, 64 GB. Tapi jangan terlalu bergantung pada itu, karena pasti akan semakin penuh tiap hari, nambah, dan kita nggak sadar gitu loh. Ketika HP lemot, yang disalahkan HP-nya, padahal kita itu kurang teliti terhadap membengkaknya file-file yang akibat updating dari Google. Nah, seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan dari Bu Siwi. Bukan, sebentar belum. Dari Pak Alki Sutandra. Oh, nggih, monggo. Bolehkah minta contoh bagaimana memakai curve? Sudah ada di video yang saya sematkan di chat. Yang di file ya. Jadi tiga video yang ada di kolom chat itu silakan Anda download. Salah satu di video itu saya
memperagakan bagaimana cara untuk memanfaatkan fungsi curve. Nah, silakan di-download di kolom chat. Sudah ada semua di situ. Oke, baik. Ada juga dari pertanyaan dari Bu Siwi. Ya, Bu Siwi, Mungkin agak out of topic, Pak. Ya, Bapak. Pokoknya jangan sampai nanya bumbu aja ke saya nggak bisa. Iya, Pak. Jadi beliau memakai kamera Canon. Jadi ya, kamera Canonnya itu mungkin tidak bisa diperbaiki sama sekali. Jadi apa iya kata mekaniknya itu usianya cuma berapa ribu klik gitu? Sebentar, boleh saya nanya secara live ya. Ke Bu Siwi. Silakan Bu Siwi untuk menghidupkan mic-nya, Ibu. Ya, Pak. Siapa? Bu Siwi, saya nanya dulu. Ya. 70D, 60D, 80D itu penyakitnya sama. Sekarang saya nanya dulu. Bu Siwi sering pakai ngerekam video enggak? Ada beberapa kali, tapi enggak sering. Oke. Terus Bu Siwi belinya kapan? Udah lupa ya. 3 tahunan sekitar 3 tahun. Itu. Selama 3 tahun ini Bu Siwi motretnya frekuensinya tinggi nggak? Oh, tinggi kalau motretnya tinggi. Begini. Karena yang pakai kan Rama sebenarnya kan. Oh, begitu. Oke. Jadi dia motretnya udah nggak pakai hitungan istilahnya. Ibu, saran saya pertama, DSLR bukan diciptakan atau dikonstruksi untuk merekod video. Karena apa? Itu nanti mempunyai keterbatasan dan sensornya panas, kemudian shutternya akan jebol. Dan ini sudah dialami oleh DSLR. Dan rata-rata 60D, 70D, 80D mempunyai penyakit yang sama. Ketika untuk merekod video pasti akan jebol. Itu pertama. Yang kedua, DSLR tipe apapun mempunyai masa usia shutter. Dia punya batasan. Biasanya di atas ratusan ribu. Di atas ratusan ribu. Nah, ketika sudah sampai masa usianya, itu ada semacam pegas, Bu. Di shutternya ada pegas. Istilahnya apa ya? Kalau lower, bahasa Indonesianya apa sih lower itu? Lebih rendah. Pokoknya kecedit lah pokoknya. Shutter itu kalau sudah mempunyai mentok di masa usianya, maka shutter itu tidak akan bisa buka. Dan ini harus diganti shutter unit. Nah, shutter unit ini untuk tipe DSLR berbeda-beda harganya. Kalau 70D seingat saya mungkin antara 500 sampai 1 juta. Bukan nggak bisa diperbaiki, Bu. Tapi di-replace. Komponennya di-replace. Nah, ini baru bisa. Saya jujur aja kurang suka kalau ada mekanik nggak bisa memperbaiki, itu kurang suka saya. Karena nggak mungkin sebuah nggak bisa diperbaiki. Ini bilangnya nggak bisa. Artinya dia masih saya simpen sih, kemarin udah ada yang minta. Minta di mana? Minta dijual atau minta di pack atau bagaimana? Enggak, di pack maksudnya. Gitu ya. Kan udah nggak bisa dipakai, Bu. Untuk saya aja gitu kan. Tapi saya masih mikir gitu kan. Padahal iya sih gitu loh. Kalau dia untuk saya aja itu dia tahu kerusakannya. Supaya ibu tuh enggak tahu. Jangan sampai menjadi korban penipuan. Hati-hati. Masukkan saja ke data script, Bu. Kalau posisi Bu sekarang di mana? Di Ungaran sih. Terpencil banget rumah saya. Iya, Semarang. Semarang, gini aja. Ibu nanti saya kasih nomor telepon Mas Andi Sportak atau Mas Priyo Isnandar, nanti biar Ibu diarahkan ke Semarang Kota. Di mana tempat servisnya. Insya Allah saya mungkin dalam waktu dekat, entah awal tahun saya ada undangan untuk workshop di Semarang. Semoga nanti bisa ketemu nanti kita. Oke, asik. Ya. Itu saja Bu Siwi. Ditahan dulu. Nanti akan saya beri nomor telepon Pak Andi sama Pak Priyo supaya jenengan diarahkan. Monggo yang lain. Darwa. Siap Pak. Ada pertanyaan dari Mas Syafiq Amar. Jadi di kardus HP itu kan ada keterangan RAM berapa, ROM sekian, itu maksudnya boleh dijelaskan Pak Dodi? Nah, ROM, RAM itu beda, tapi sama-sama mempunyai fungsi untuk menyimpan informasi. RAM itu Random Access Memory. Ini dipelajari di dunia IT. Kalau ROM itu Read Only Memory. Jadi memori yang hanya bisa dibaca tapi dia tidak bisa menyimpan dari user. ROM ini hanya bisa ditulis oleh pabrikan, oleh
pembuat smartphone itu. Biasanya ROM itu untuk menyimpan informasi permanen seperti masternya Android. Jadi ketika kadangkala kita hard reset ya, factory reset. Nah, factory reset itu biasanya adalah langkah memanggil informasi yang ada di ROM atau read only memory untuk dimunculkan dan menormalisasi Android. Nah, kalau RAM itu sama saja dengan memori eksternal yang Anda yang Anda ketahui kayak kecil-kecil itu, SD card, micro SD. Nah, itu RAM juga sebetulnya. Kenapa RAM? Ini fungsinya adalah untuk menyimpan dan bisa dibaca secara random. Artinya kapanpun bisa kita baca dan kapanpun bisa kita hapus. Nah, itu loh intinya itu RAM. 32 GB, 64 GB itu juga RAM. RAM internal, memori internal istilahnya. Itu kalau RAM berarti itu bisa kita tulis dan bisa kita hapus. Tapi kalau ROM beda. Kalau ROM itu biasanya sudah ada informasi yang ditulis oleh pabrikan dan tidak bisa kita isi. Hanya bisa untuk kita panggil, kita baca ketika kita factory reset. Itu untuk proteksi sebetulnya. Nah, ini pemahamannya. Oke. Makasih Pak Dodi. Yeah. Ada juga dari Pak Alkis tadi menanyakan kembali. Jadi kalau posisi foto agak miring, apakah pakai perspektif sudah benar? Karena horizonnya sering miring. Nah, horizon kalau sering miring, manfaatkan saja fungsi grid yang ada di smartphone Anda. Grid itu kan tidak hanya sekedar untuk menjadi panduan rule of third, tapi bisa jadi berfungsi untuk mengkontrol lurus tidaknya horizontal. Di beberapa smartphone ada fungsi untuk mengkontrol lurus tidaknya horizontal, biasanya ya 1-2 lah ada fungsi, atau menginstal aplikasi khusus, tapi jarang lah 1-2. Miring dikit enggak apa-apa, asal motret landscape jangan sampai miringnya sampai 45 derajat, ya kan miring banget jadi guling gitu ya enggak, jangan sampai. Miringnya kalau bisa ditolerir, ini bisa kita istilahnya bisa kita kelola dan kita edit pakai fungsi yang ada di cropping, biasanya ada fungsinya untuk merubah derajatnya. Nah, kalau perspektif ini biasanya untuk merubah hasil ketika kita distorsinya terlalu besar. Misal kita memakai lensa yang terlalu lebar, akhirnya orangnya jadi metot-metot gitu kan. Nah, ini bisa kita berbagi pakai perspektif. Nah, saya kira seperti itu. Oke. Karena pertanyaan di kolom chat sudah habis, atau mungkin ada peserta lagi yang ingin bertanya melalui chat atau mungkin bertanya langsung kepada Pak Dodi, monggo, masih silakan. dipersilahkan. Sampai pukul 5 lebih 30 deh, enggak apa-apa. Oke. Saya nanti tak mandi, nanti ibu aja enggak apa-apa, wis. Ya. Monggo yang mau tanya bisa. Yo, silakan. Yang mau disimpan tadi kok belum ada. Oh, di kolom chat ini Bu Anastasia. Oh, gini saja. Bu Anastasia minta nomor WA-nya Mbak Roha. Nah, nanti video ini akan saya kirimkan ke nomor WA-nya Mbak Roha supaya di-forward. Ya, gitu aja sudah. Nanti materi ini akan saya berikan semua ke Mbak Roha, para partisipan, supaya bisa untuk didistribusikan lebih lanjut seperti itu. Oke, siap Pak. Oke, gampang. Soalnya tadi agak lama untuk mendownloadnya. Iya. Mohon maaf saya nggak ngedupin video karena belakang saya ada pemean daster, jadi malu saya. Iya Pak. Ada juga dari ada pertanyaan dari Pak Alki Sutandra. Crop dalam Snapseed itu berapa derajatnya Pak? Ada derajat. Oh gini, kalau cropping dalam Snapseed itu kan sebetulnya ya kalau hitungan derajat secara detail mungkin nggak ada. Cuma kita kira-kira saja lah. Kita kira-kira sesuai selera. Tapi kalau motret landscape itu bisa mungkin ya lurus lah. Karena kalau motret landscape miring banget begitu kan ya aneh. Gitu loh. Tapi sebelum motret, usahakan fungsikan dulu garis panduan atau grid yang ada di smartphone Anda. Ini untuk mengkontrol sudah lurus atau belum. Nah ini biasanya ada. Saya nggak tahu di smartphone Mas siapa ini? Di smartphone Mas Alfi ya? Alki. Mas Alki ada nggak garis panduan grid itu?
Nah, saya kurang tahu, tapi itu salah satu trik untuk mengkontrol supaya horizon ini lurus. Fungsikan saja garis grid panduan. Nah, itu. Ada gridnya Pak katanya. Ada? Iya. Ya sudah, itu fungsikan saja. Jadi itu untuk mengkontrol supaya itu lurus atau tidak. Itu dulu. Sebelum motret, itu fungsikan dan luruskan. Jangan dibiasakan ngedit lurus tidaknya pada saat gambar sudah jadi. Berarti sudah ada kesalahan prosedur sejak awal. Nah, ini harus didisiplinkan dulu. Kita harus disiplin untuk meluruskan horizon sebelum memotret, sebelum memecah canter. Nah, kalau hasilnya sudah tidak lurus, artinya kita tidak mendisiplinkan diri. Nah, ini latihan, butuh latihan saya kira. Oke. Siap, Pak. Mungkin apakah sudah selesai? Mas Lukman ini? Enggak, ini cuma untuk konfirmasi saja, Pak, kepada para peserta. Oke, Mas Lukman sudah saya up ke kolom chat, jadi nanti di-download dulu, langsung dikirim ke email masing-masing deh. Iya. Seperti itu. Ya. Mungkin sisi pertanyaan sudah ditutup saja, Pak. Mungkin sekarang memasuki sesi penutup. Jadi saya akan mengalihkan ke Mas Aan untuk menutup acara. Baik, terima kasih Mbak Laha. Dan terima kasih juga Pak Dodi atas pemaparannya. Sama-sama. Tiba saatnya penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, kami sangat berterima kasih atas partisipasinya di acara webinar. Terima kasih kepada Pak Dodi atas ilmu fotografinya. Sama-sama. Atas nama Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus, kami mohon maaf atas kata-kata kendala teknis kami yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapatkan Sama-sama, Mas. bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan sampai ketemu di webinar Akademi Disability yang akan datang. Oke, siap. Saya Ahmad Yakin dan Rohadatul Aisy selaku moderator undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.